Biasanya saya datang ke Bali ini pasti nyarinya villa sama hotel. Tapi hari ini Allah gerakkan hati ini nyarinya masjid. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pulang kembali kita dipanggil Allah yang dibawa apa. Nah, tapi ketika kita datang, Pak, izinkan kami mau bersihkan toilet masjid, kami mau pel ini masjid, kami mau bersihkan karpetnya. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang tolak, Pak. Setelah itu, bagi makan, bagi minum, bicara kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bersama lagi kepada saudara-saudara sekalian, dan saya berterima kasih kepada Mbah Trimo, Ustaz Dery, Ustaz Amri, juga Ustaz Pras, dan pastinya buat Mas Ferdi yang melaksanakan kegiatan ini bersama kawan-kawan semua, Agung dan yang lain-lain. Saya mohon maaf saya tidak sampaikan satu persatu. Alhamdulillah kami dari Sumatera Utara, saya juga bersama rombongan. Yang rombongan ini juga termasuk bagian dari yang bersemangat untuk agama, untuk masjid. Saya ada ini sahabat saya Sahrijal dari Medan juga, dia pengusaha real estate, bersama Muhammad juga sahabat saya dari pengusaha real estate, tapi hatinya terpaut selalu dengan masjid, Mbak. Kawan-kawan ini yang ngajak saya selalu itikaf di masjid, jadi selalu kita itikaf masjid. Terus ini ada Ustadz Safrijal juga, Ketua BKPRMI Sumatera Utara, Pemuda Remaja Masjid Sumatera Utara, beliau ketuanya. Ada Ustadz Muhammad Safi'i. Kalau Ustadz Muhammad Safi'i ini Kori, dan Kori sempat internasional. Jadi kami bawa selalu kalau jadi imam, minta izin biasanya dengan masjid bermaju. Lalu Mbah kalau udah jadi imam, setelah itu jemaah setempat datengin, bisa nggak ngisi acara kami? Cuman saya takut nanti kalau saya biarin lama-lama lupakan saya. Ada juga Ustadz Azhar, Dr. Azhar Sitompul. Dr. Azhar Sitompul ini dosen di UIN Sumatera Utara, juga Ustadz kondang di Sumatera Utara. Cuma gitu, kalau duduk selalunya minta di belakang-belakang aja. Ilmu padi kalau Ustadz Azhar Sitompul. Ada Ustadz Muhammad Safi'i Sitepu. Ini Ustadz Muhammad Safi'i Sitepu sebagai ketua harian di Yayasan Haji Hanif yang untuk pembersih masjid, dan juga kegiatan kami selain pembersih masjid ada untuk sekolah-sekolah dan yang lainnya. Juga ada Saudara Jul, ini pembersih masjid penanggung jawab untuk di Pulau Bali. Kami ada juga unit pembersih masjid, dan kemarin ikut jalan darat datang kemari bersama timnya yang baju hijau semuanya. Udah semua kita ya. Saya mohon maaf, saya kenali satu-satu, nanti kalau nggak saya kenalin, wah bisa saya jalan sendiri nanti pulangnya, datang rame-rame kayak kenal. Minta maaf. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami sekalian, tentang pembersih masjid, kami belum banyak pengalaman, tapi teruslah kita namanya perjalanan untuk berbuat sesuatu, pasti tidak ada yang sempurna. Pasti kami juga banyak kekurangan, kawan-kawan, saudara-saudara kami banyak kelebihan. Dari acara seperti ini sangat baik. Saya merasa ini suatu giroh semangat untuk umat, dan insya Allah tadi Mas Ferdi malah cerita sekarang lagi bikin video pendek di YouTube, di IG untuk membuat anak-anak kecil membersihkan masjid supaya regenerasi ini muncul tidak karena terpaksa, tapi karena terbangun dari dirinya dari mulai kecil. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini terjadi, alhamdulillah Sumatera Utara, mohon maaf, Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita semua terpaut dengan masjid dan selalu menjalankan apa yang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan Yayasan Haji Hanif kami mulai fokus pembersihan masjid, walaupun yayasan ini sebelumnya sudah ada orang tua kami waktu itu membuat yayasan karena almarhum orang tua saya ini sekolahnya SMP tidak tamat. Alhamdulillah dulu Mbah bercerita bagaimana kisah Mbah, saya ingat orang tua saya Mbah. Orang tua saya dulu ini, kakek saya itu hafiz, jadi guru ngaji nggak ngerti usaha. Cuman karena kepercayaan betul ya bilang Mbah, zaman waktu itu
masih Belanda berkuasa, masuk Jepang, Belanda banyak yang disekap oleh Jepang, yang pemilik usaha, ada perkebunan, sampai kakek saya itu saya panggilnya Baba, di daerah Simalungun ada desa kecil, karena dia dagang daging lembu, sambil pulang karena ada anak Belanda yang tidak diurusi, tidak ada orang tuanya sekap, dia selalu kasih telur rebus, bawain makanan asal pulang dari pasar. Tingkatnya Jepang berangkat, Belandanya keluar, dia ingat ada kakek saya panggil Tuan Kabul ini ngasih makanan anaknya, dipanggil, akhirnya kasih kepercayaan, suruh ngurusin kebunnya besar waktu itu di daerah sana, dipercayain beli barang-barang, dari situlah mulai ada usaha kakek itu, ada sedikit uang, disekolahin orang tua saya ke Medan tadi di desa, di Medan, tapi nggak tamat juga, karena orang tua saya dulu ya itu banyak main, nggak tamat, dan karena kakek itu hafiz, orang tua saya sedikit akal lah, dikeluarin dari rumah, nggak dikasih apa-apa, ya sana kemari nikah sama ibu saya, sampai ibu saya pernah bilang, anak kami 9 bersaudara, mama saya bilang dulu mau utang dikede-kede keliling rumah udah berutang semuanya, malu nggak dapat lagi utang, akhirnya beras itu dibikin bubur, kalau bikin nasi kalian 9 orang karena kami 9 bersaudara, gak cukup makan, jadi akhirnya dibikin bubur biar cukup makan. Begitulah sampai cerita dulu dia nyabut giginya ditempel, zaman itu ada giginya pakai benangnya emas, jadi sengaja dicongkel giginya cabut buat nukar beras. Ya hal seperti itu, kenapa saya mohon maaf sedikit cerita ini, orang tua saya nggak tamat sekolah, akhirnya dia bersemangat, saya mau bikin yayasan untuk pendidikan. Awalnya kita yayasan pendidikan tahun 90-an, fokus di pendidikan, dia mau anak-anak ke depan nggak boleh yang nggak sekolah. Begitu berjalan waktu, akhirnya menambah unit pembersih masjid. Jadi kami sekarang pendidikan tetap, kita di sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah kita bangun, guru-guru yang kita biayain di sekolah lain juga, beasiswa dan pembersih masjid. Kaitan bicara bersih masjid, tahun 2000 kita mulai, dari awalnya 1 kendaraan, 2, sekarang alhamdulillah lebih kurang 36 unit menyebar di kabupaten kota Sumatera Utara. Kalau untuk wilayah Medan sendiri ada 20 unit karena mencakup beberapa kabupaten kota sekitar Medan. Dan 1 kendaraan itu kita ada 3 orang petugasnya, dan di kendaraan itu 1 kendaraan minimal 5 masjid per hari. Lihat waktu ritmenya. Jadi kita lebih kurang 36 unit, ya Ustaz ya, 36 unit kali 5 per hari, lebih kurang ya sekitar 150-an masjid per hari, berjalan sampai dengan 1 bulan ya lebih dari 3.000 ya, 3.000 masjid. Dan ini bergulir. Kalau dilihat unitnya itu memang kurang juga ya Mbak, karena masjid itu kita rotasi bisa 1 masjid 2 minggu, 3 minggu kemudian. Ada juga masjid-masjid lain. Jadi ya kaitan dengan pembersih masjid ini memang pastinya Allah akan balas lah, Allah akan ganti, pasti ya. Saya mohon maaf sedikit juga cerita pengalaman ini, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bahwa yakinlah, dan saya percaya kita semua yakin Allah itu maha segalanya. Bukti pada waktu banyak hal yang sampai orang tua saya itu banyak lah dia cerita, dia bilang saya kadang nggak habis pikir, ada aja jalan Allah berikan rezeki ini. Saya sekolah nggak tamat, SMP pun nggak tamat, tapi ada aja yang penting dia nasihat saya, yang penting ingat ya, kau harus jujur, jaga kepercayaan orang, tidak mudah membangun kepercayaan. Jangan pernah berkhianat dalam bersahabat, berkawan jangan pernah berkhianat. Apalagi kalau menipu jangan. Begitulah. Ya itu Allah kasih dengan dengan salah satunya saya rasakan, saya alhamdulillah kemarin diamanahkan menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Periode yang kemarin, sekarang alhamdulillah menjadi anggota DPR RI. Pada saat Pilgub 2018, kami Sumatera Utara itu saya berpasangan Pak Edi Rahmayadi
perlawanan kami itu seperti Anies di Jakarta. Karena Ustadz Diri mungkin tahu lah sedikit ya. Karena kami melawan partai berkuasa waktu itu dan melawan pemerintah. Wah, berat lah. Tapi itulah giroh umat Islam pada waktu itu tanpa diminta bergerak semua di desa-desa. Sampai itu brosur-brosur kami, guru-guru ada mencetak-cetak sendiri, membagi-bagikan pulang dari mengajar, dia bagi-bagikan. Ada yang ngasih tahu saya waktu itu, Bang, ini ibu ini kalau setiap pulang ngajar sekolah dia bagikan brosur-brosur abang waktu itu. Pada saat saya udah jadi. Artinya saya melihat itu ini semuanya campur tangan Allah SWT. Dan bahkan Pilgub Sumatera Utara keterhadiran pemilih itu terbesar pada saat Pilgub kami. Sebelum-belumnya paling 30 sekian persen kehadiran. Pada saat kita itu hampir 60%. Masyarakat lebih 60 kalau nggak salah. Nanti bisa lihat di Google hadir. Dan kemenangan kami di atas 50% waktu itu. Begitulah Allah memberikan balasan dengan jalan yang tak kita duga-duga. Walaupun terkadang memang tak mudah juga. Berbuat sesuatu itu pasti ada ujiannya dan segala sesuatunya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara saya sekalian, ibu sekalian, yakinlah kalau untuk agama Allah nih pasti Allah bantu. Yakinlah untuk membantu agama Allah nih pasti Allah gantikan apapun yang kita keluarkan. Dan saya diajak Rizal Muhammad dan ada sahabat kami Uzaifah itikaf di masjid, selalu tidur di masjid. Juga ini beda lagi nih. Saya waktu itu juga ikut dengan jamaah tablik. 2015 kenal, 2017 ikut, keluar 3 hari, keluar 7 hari. Seperti Ustadz Dery tadi sampaikan, dakwah ini juga penting. Dakwah juga penting. Malah satu lagi hal yang saya tak pernah menyangka-nyangka, keluar kami di jalan Allah 40 hari dakwah. Dan pada waktu itu saya minta kita keluar jangan hanya Sumatera Utara orang kenal, jadi kurang rasanya tantangan itu. Pada saat kita jauh lah ngajak orang-orang ke masjid, karena kenal, oh Pak Ijek, semuanya mau ikut aja. Kita cari yang nggak kenal. Saya bilang kita ke Bali. Di Bali, waktu itu masjid apa ya Jul ya? Bali, masjid tua itu. Yang masjid tua yang dekat dermaga itu, masjid Serangan, itu masjidnya tua. Jadi nyampe, turun pesawat kita pakai semuanya pakai gamis ya namanya mau jalan dakwah. Rombongan masuk ke masjid itu Ustaz. Saya lewat Isya itu saya ingat betul tuh. Dari airport makan kita masjid. Karena dari Medan udah niat semuanya tidak ada tidur di mana-mana masjid. Saya duduk di masjid itu di teras tuh. Diam saya dalam hati saya, ya Allah, alhamdulillah terima kasih Allah. Biasanya saya datang ke Bali ini pasti nyari villa sama hotel. Dan mana pernah orang pasti datang ke Bali liburan pasti hotel villa. Tapi hari ini Allah gerakkan hati ini nyarinya masjid. Nginapnya di masjid. Dan kami berapa hari di Bali itu keliling-keliling masjid ke masjid. Iktikaf di masjid. Ya artinya ya Allah yang pilih kita. Kita tak tahu juga kehidupan ini. Dulu nggak bisa nyangka juga. Iktikaf masjid, tidur di masjid, ikut jauh dengan kawan-kawan semuanya. Dan sampai hari ini datang orang tua, bikin pembersih masjid. Ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu kita harapkan Allah bantulah dengan kemudahan-kemudahan lainnya. Dan kalau disampaikan rezeki bukan berarti juga harus menjadi orang yang mempunyai sesuatu baru bisa berbuat, tidak juga. Kita lihat banyak juga yang lebih dari Abah, ini lihat Abah seperti ini, tapi nggak banyak yang seperti Abah. Abah terima, punya segala sesuatu, tapi diwakafkan untuk umat, untuk masjid, bahkan diri Abah sendiri wakafkan untuk berkhidmat untuk umat. Banyak kita tahu orang yang punya segala sesuatu, tapi nggak banyak yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita semua ini juga termasuk orang-orang yang pilih Allah untuk berbuat untuk agama Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah nilai sebagai amal baik kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena pasti kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini.
Dan pasti kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Semoga kita semua makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kemudahan sampai dengan anak cucu keturunan kita. Semoga Allah pilih kita nantinya menjadi orang-orang yang berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf penyampaian kami ini tidak ada maksud ria, tapi kami ingin bercerita pengalaman dan juga bercerita apa yang dilakukan ini mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya terima kasih sekali lagi Mas Ferdi selalu kontak nanya, Mas Ijek bisa hadir nggak ini? Saya tergoda juga kemarin nih Mbah, bener ini. Sama seperti Ustadz Diri bilang, Ahmad Dhani lagi nikahin anaknya. Kemarin nge-WA saya juga, Bang jadi datang. Lagi saya di pesawat, saya sambil balas, alasan udah ada acara di sini. Belum lagi malam minggu sahabat saya udah jauh-jauh hari minta jadi saksi nikah untuk hadir. Tapi saya pikir, aduh udahlah, udah sering ngadirin nikah, ngadirin acara ini jarang-jarang ini. Takbir. Karena yang lalu di Bali masih ada almarhum Kiai Jazir, saya diajak, saya gak bisa hadir. Insya Allah. Nanti mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lain hadir lagi kita. Mudah-mudahan semakin banyak lagi nanti orang-orang yang hadir. Semakin banyak orang-orang yang punya kemampuan segala sesuatu mau berbuat untuk agama ini. Dan sudah banyak, mungkin belum berkumpul aja dengan kita. Inilah sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Ferdi dan seluruh Mas Agung, Mbah Trimo, Taderi juga kemarin dorong-dorong saya hadir bang, saya pun hadir nih bang, dan keluarga seluruhnya lah. Mudah-mudahan semua pertemuan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beli plus yang meriah buat Ustadz Musa Rajek, Ustadz. Berikutnya bercerita tentang perjalanan hidup keluar dari kemustahilan. Ceritanya Abah Trimo itu juga cukup menarik untuk kita dengarkan. Nah, teman-teman yang duduk di sini mungkin belum dengar gitu ya. Maka dari itu lewat cerita siang hari ini yang sebentar, semoga ini menjadikan oleh-oleh yang nantinya bisa menjadikan spirit buat teman-teman semuanya. Ternyata ketika Allah itu sudah sayang sama hambanya, oh Masya Allah ya. Rezeki kita itu bukan perkara hitungan di atas kalkulator. Karena Allah itu kalau sudah ngasih ya Masya Allah. Maka dari itu kepada Abah Trimo, monggo Abah untuk menceritakan perjalanannya sedikit untuk oleh-oleh teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke berkenan hadir di Masjid Al-Fatah Tulungagung. Ini saya sangat bersyukur sekali. Ini dari jauh-jauh beliau-beliaunya ini. Saya belum kenal dengan beliaunya. Tudi datang ke sini yang dari sampai mana aja lah. Ini saya hanya bisa cerita karena saya sendiri itu sekolahnya itu S3 ya. S3. SD pindah 3 tempat, jadi bukan saya itu sarjana, bukan. Itu riwayat saya itu ya itulah, saya masih kecil itu anaknya di bawah kemiskinan lah, orang miskin dan anak yatim. Ya, itulah saya diikutkan sama orang tua saya hanya mencari sesuap nasi. Dari situlah saya belajar. Nah, terakhir saya tamat kelas 6, saya malang melintang, saya mencari pekerjaan, bukan ikut orang lagi cari hanya sesuap nasi, tapi saya ingin mencari nasi bisa beli sendiri atau makan tidak kepada orang tua. Nah, dari situlah saya umur 13 tahun tamat dari SD, saya itu bekerja jadi tukang sapu, bersih-bersih got. Ya udahlah, gendong karung apalah pekerjaan itulah saya bekerja di, maaf ya, saya dipiara orang Tionghoa sejak kecil.
Ya. Di situ saya gajinya berapa? 2.500. 2.500 itu kalau dibelikan nasi hanya dapat 1 bungkus 1 hari. Itu nasi jangan loto. Tempenya mungkin tadi malam makan, ya itulah segitiga itu. Nasi jangan loto, tempenya segitiga 1 hari. Jadi saya itu sudah bersyukur, alhamdulillah saya bisa makan 1 bungkus. Dulunya makan itu tidak tentu makan di rumah. Kalau ada itu jam 3 sore 1 kali itu. Tapi bukan nasi beras atau apa. Dari situlah saya belajar tirakat atau semangat bekerja. Gajinya 2.500, saya berikan 1.500, yang 1.000 saya tabung. Dari situlah saya belajar. Kita orang tidak punya, kalau kita tidak hemat, mau dimintai siapa? Kepada orang tua tidak punya apa-apa. Nah inilah dari situlah saya belajar. Menabung 1.000 itu kalau waktu itu kalau kita itu mau beli sepeda angin itu ada 5 tahun tidak makan sama sekali baru dapat sepeda angin. Bayangkan. Tapi saya semangat, tetap semangat. Akhirnya uang saya tabung sedikit-sedikit. Itulah saya untuk belajar bekerja. Saya ikut orang Tionghoa itu selama 15 tahun. Jadi saya tuh bekerja sudah terakhir, saya sudah punya anak 2 itu gajinya 1 kilo beras. Bayangkan itu, waktu itu. Tapi saya sudah punya anak 2. Bagaimana saya bisa mengatur? Tidak saya belikan beras, saya belikan jagung. Anak saya kasih nasi jagung. Jagung sama beras kan ada beda. Inilah saya tabung terus. Dari situlah ini akhirnya saya belikan pedet. Anak sapi itu, tabung itu tadi. Ini istri saya ngarit di rumah, saya bekerja. Akhirnya saya sudah punya anak 2, saya merenung. Apakah anak saya nanti seperti saya? Tidak sekolah, tanah hanya sejengkal, bagaimana? Itulah bangkit. Bismillah, saya ingin bekerja sendiri. Pedet saya jual untuk modal, untuk mester tanah ini, untuk saya kasih mester. Untuk belikan meja 2, saya belikan wajan. Dari situlah saya belajar, saya kelilingan sendiri. Sepeda. Dari situ. Ya, Allah menentukan lain. Ya sampai sekarang inilah saya selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan saya, karena saya ya dikasih begini ini, saya bersyukur. Dan itu pemberian itu ada saya kembalikan kepada umat, bukan untuk saya sendiri. Saya ingat lahir aja sudah, namanya sudah terima. Waktu itu ceritanya mbok saya itu, untuk bajunin saya itu enggak, hari mbok itu disuwai. Nah inilah, dari situlah. Saya mengatakan selalu bersyukur. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita pulang kembali kita dipanggil Allah yang dibawa apa. Inilah. Dari situlah saya belajar. Gemi, setiti, ngati-ngati. Kita kalau belum punya, ya itulah istilahnya makannya seadanya. Bisa jadi begini ini karena kita itu hemat. Bukan kita aja detail, tapi hemat untuk biar kita itu mempunyai harta dulu. Nah, setelah kita punya harta, inilah kita aja makan itu tadi mesti nasi beras dan masih jagung. Itulah dari situ akhirnya saya bekerja, berkembang. Ya alhamdulillah, saya ingat
kita lainnya bawa apa-apa pulang, makanya kita monggo kita itu kalau bisa harus ingat itu. Ada cerita itu kalau sama Allah itu, ini loh, mau sedekah, mau mati, aku ingin sedekah, hidup semenit saja mau sedekah lah, inilah. Jangan sampai begitu, belum kita adalah sedekah lah. Ini untuk jalan Allah. Itu harta jangan dibawa sendiri, titipkan itulah nanti ya. Yang kita ambil di sana, jangan dibawa sendiri. Itu cerita sejarah sampai begitu itulah. Ya alhamdulillah. Ini saya hanya bisa cerita karena saya tidak sekolah. Ini hanya bisanya hanya dongeng seisanya. Itu matur nuwun, nanti kalau ketemu saya dimanapun ditegur karena saya sudah usia sudah 74 tahun, jadi ya mungkin ketemu siapa, ini siapa ya, ditegur, disapa. Saya bukan sombong, tapi monggo ditegur sama, ketemu dimanapun monggo saya disapa. Itu terima kasih. Mungkin cerita dari saya begitu itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sangat inspiratif ya. Kita dengernya 15 menit, beliau jalaninya 15 tahun ya. Jadi yang dirangkum beliau 15 menit tadi, beliau itu menjalani selama 15 tahun. Belum tentu ini anak-anak muda, Bah. Bagi anak-anak muda ini barangkali bisa jadi gak nyampe-nyampe, Pak. Sabarnya habis duluan. Itu temen naik Honda Jazz, di sini masih naik Karisma, gitu kan kadang pengen keburu ngejar, Pak. Tapi ini spirit bagi teman-teman semuanya, bahwasanya sabar yang cuman 5 huruf tadi, kalau dijalani ya support tekun bakal tekan kayak gitu. Dan beliau sudah memberikan contoh pada kita semuanya. Dan ini menjadikan spirit buat teman-teman semuanya, senantiasa tulus, ikhlas dalam melakukan amal soleh apapun. Hari ini kita dikumpulkan di sini dalam rangka mensyiarkan dakwah bersih-bersih masjid. Luruskan hati teman-teman semuanya, tetap ikhlas. Kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cari muka di hadapan orang, ya kita capek sendiri. Apa sih yang kita cari dari orang itu kayak gitu ya. Tetapi kalau kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Masya Allah, Allah akan berikan sesuatu yang itu tidak disangka-sangka bagi diri kita semuanya. Baik, selanjutnya kami mohon Ustadz Dery Sulaiman untuk memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Yang di luar boleh maju ke depan, maju Pak, masuk ke dalam Pak. Ayo, mana istiqbal nih, penyambut tamu. Tolong dipersilakan tamu-tamu yang mau merapat ke depan semua insyaallah. Ya Bang, itu ya pejuang-pejuang di belakang maju ke depan Bang. Ayo Bang, bismillah. Belum rapat, belum mulai nih Bang. Ayo, kalau belum rapat, belum mulai kita. Udah? Sudah? Alhamdulillah. Bapak tahu nggak rapat-rapat itu sunnah Rasulullah? Duduk rapat-rapat itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi dulu kalau Nabi buat majelis, kalau ada daun yang jatuh, niscaya akan jatuh di punggung-punggungnya sahabat. Itu penting Pak ya. Jadi Bapak jangan pikir duduk rapat-rapat itu sekedar hanya untuk menghangatkan suasana, tapi tidak, supaya kita tawadhuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian,
ini majelis terakhir di acara Jambore ini. Bekal-bekal yang akan Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, ya, sehingga nanti pulang-pulang ke rumah bertambah semangat dalam beramal. Amin. Nah, bertambah semangat dalam khidmat bersih-bersih masjid. Jadi hadirin sekalian, ada sebuah kabar gembira sebetulnya untuk kita umat Rasulullah SAW. Ya, ini umat datangnya belakangan, namun masuk surganya awal, Pak. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Ini umat dipuji-puji oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam Al-Quran, dipuji sebagai khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah the best of umat, the best of nation, sebaik-baiknya umat, khaira ummat. Maknanya tidak ada umat yang lebih baik dari kita. Siapa yang bilang? Allah. Kenapa Allah katakan kita sebagai khaira umat? Nah, itu pertanyaan ini muncul dalam pikiran orang-orang yang berpikir. Kenapa bukan umatnya Nabi Musa, umurnya 1000 tahun? Umat Nabi Nuh alaihissalam, ibadahnya dahsyat. Kenapa, Pak? Di dalam ayat itu dijelaskan ukhrijat linnas, ini umat dikeluarkan dari rahim ibunya ke dunia untuk beri manfaat untuk seluruh manusia. Ini umat dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangganya untuk beri manfaat untuk tetangganya. Ini umat dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah, dikeluarkan dari Medan ke Tulungagung untuk beri manfaat di Tulungagung. Dikeluarkan dari Tulungagung ke Aceh untuk beri manfaat di Aceh. Dikeluarkan dari Indonesia ke Amerika, ke Eropa untuk beri manfaat. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar. Dakwah ilallah. Wa tu'minuna billah. Baru iman di ujung ayat itu. Jadi kalau orang tidak amar ma'ruf nahi munkar dan dia tidak keluar, apakah pantas orang ini dikatakan sebagai khaira umat? Tidak. Ini umat dimuliakan bukan karena ibadahnya, tapi karena kerja yang dibebankan di pundaknya, itu apa? Ajak manusia kepada Allah. Dulu yang dakwah cuma nabi-nabi saja. Kalau nabi mau meninggal dunia, dia kumpulkan kaumnya. Hei kaumku, setelah aku mati nanti akan ada nabi yang baru datang, kau ikut nabi itu. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW, sebelum wafat dikumpulkan seluruh umatnya, sahabatnya. Diyakinkan seyakin-yakinnya, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahku. Kerjaku harus menjadi kerja kalian, fikirku harus menjadi fikir kalian. Itu maknanya, Pak. Iya, Pak. Seluruh sahabat, apapun profesi mereka, mereka semua adalah da'inya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak bersih-bersih masjid ini cuma asbab aja untuk bisa berdakwah ke masjid itu. Maaf ya, kalau kita datang ke masjid hanya memikirkan untuk bersih-bersih masjid, tapi kita tidak memikirkan dakwahnya. Datang ke sana bersih terus tidak ada tegur sapa, tidak ada ta'aruf, tidak ada persahabatan, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada ta'limnya. Orang tidak menghargai kita, Pak. Dia, oh ini tukang bersih masjid aja. Tapi kalau kita datang dengan fikir Nabi, ya, maksudnya dakwah, perantaranya apa? Bersih masjid. Jadi saya pikir ya, maaf ya, kalau kita khurus ya, saya sekedar masuk untuk ke masjid, orang banyak orang tolak, Pak. Takut, maaf, sebagian orang khawatir, Pak, ini jangan-jangan apalagi nih, aliran apalagi nih, curiga aja buatnya. Nah, tapi ketika kita datang, Pak, izinkan kami mau bersihkan toilet masjid, kami mau pel ini masjid, kami mau bersihkan karpetnya, saya yakin tidak ada satu orang pun yang tolak, Pak. Setelah itu, bagi makan, bagi minum, bicara kebesaran Allah. Kalau Bapak datang ke masjid-masjid hanya untuk bersihkan dan pergi, tidak ada dakwahnya, rugi kita, Pak. Rugi. Dipaham, Pak, ya? Bersih-bersih masjid ini wasilah, jembatan untuk kita bisa berdakwah ke masjid itu. Ya, ya gitu, bukan mau cari ujian orang, bukan mau bikin konten, tidak. Ya, kita mau bikin umat ini kenal dengan Allah, kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Karena pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan?
semua orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Saya memahami ini Bang Ijek 26 tahun lalu di Bali. Setelah saya pahami dakwah ini harus dibuat di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Nanti kapan-kapan jalan lah Bang Ferdi sama saya Abah juga. Kalau saya tengok orang non muslim, ada kesempatan kontak mata dan dia tersenyum, pasti saya datang. Pasti saya jabat tangannya. Saya kenalkan nama saya Diri Sulaiman. I am Muslim. Kalau dia non muslim, kalau dia orang bule pakai bahasa mereka lah saya bisa kita. Dan saya tidak akan berpisah dengan mereka sebelum saya bisikkan di telinganya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tidak dibuat itu, mereka akan menuntut kita di akhirat. Aku pernah satu pesawat sama dia, ya Allah, 3 jam terbang nih. Dari Jakarta, dari Medan, Jakarta transit, lanjut lagi ke Bali. Surabaya, sebelah duduk. Dia tak cakap satu kalimat pun. Aku udah tunggu-tunggu, ya Allah. Gimana coba? Kalau dia ajak saja aku waktu itu, aku mau ikut, ya Allah. Gimana coba? Bapak bolak-balik modal-balik ke masjid. Apalagi bersih-bersih masjid. Ya Allah, itu orang bolak-balik ke masjid, bersih-bersih masjid. Tidak pernah diajak aku sholat. Ketemu dia tapi cerita tentang engkau ya Allah kepada aku ya Allah. Gimana coba Bang? Itu akan jadi masalah besar di akhirat nanti. Maka dakwah ini adalah amanah. Ya. Harus disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang nanti ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, bawa fikir Nabi. Bapak deklarasikan dulu ke semua orang, saya ini dai ya Allah. Ya. Maksud saya kerja Bapak, oh itu gak penting Pak. Kerja utama saya dakwah. Sampingannya apa? Oh anggota Dewan DPR RI Pak, Komisi 5. Pak itu side job. Itu cuma mikirkan satu negara. Kalau dakwah itu pikirkan satu dunia Pak. Dai itu tidak pikirkan satu kampung Pak. Bukan pikirkan Tulungagung Pak. Dai itu pikirkan Amerika. Duduk di Tulungagung, tapi pikirnya menembus seluruh penjuru mata angin. Gimana bisa dakwah sampai ke Rusia? Gimana hidayah sampai tercurah-curah di Australia, di pulau-pulau terpencil? Saya perlu diingatkan, saya lupa itu Pak. Pernah kirim mobil ke Pulau Buru ya. Datang mualaf datang ke rumah saya di Cibubur. Dia cerita sama Ijek. Kami mau mengantarkan bantuan harus sewa itu, Triton sewa mobil itu. 1 hari 2,5 juta, 3 juta sewanya. Saya bilang kalau 30 kali kamu sewa mobil, berapa tuh biayanya? Ya Ustaz, gimana caranya Ustaz? Ya udah, ini caranya. Saya ada lukisan. Coba saya lelang lukisan di hari ini. Akhirnya dibeli sama orang Semarang dengan harga 1 mobil Triton. Dia bilang, ya udah, berapa harga mobil Triton baru apa bekas? Bekas saja lah saya bilang. Kalau baru kan mahal banget. Akhirnya kita beli di brand DSSK dikirim sama Masjid Nusantara. Fikir kemana-mana Pak. Duduknya di Jakarta, fikir sampai ke Pulau Buru. Duduknya di Surabaya, fikir sampai ke Filipina sana. Sampai ke Rusia, Eropa, Afrika. Kalau ada kesempatan berangkat ke sana. Siapa yang biayain dakwah itu? Bi amwalikum wa anfusikum. Bukan harta orang kaya dan diri orang miskin, tapi orang kaya keluar dengan harta dan dirinya masing-masing, orang miskin keluar dengan harta dan dirinya masing-masing. Allah tidak pernah pisahkan amwal dengan anfus, tidak pernah. Jadi jangan pikir-pikir mentang-mentang kaya nih, saya duit aja lah. Kau yang pergi-pergi dakwah, aku nggak usah, aku biayain, nggak bisa. Karena pengorbanan harta orang kaya itu tidak dipandang Allah, maaf ya. Karena itu tidak berharga. Yang berharga bagi orang kaya apa? Waktunya. Dan pengorbanan waktu orang miskin tak akan bernilai. Sebagaimana pengorbanan Habil dan Qabil yang diterima siapa? Pengorbanan Habil karena dia memberikan sesuatu yang terbaik. Kambing yang paling gendut dikasih. Kalau Qabil diberikan hasil panen yang paling jelek, Mbak, tidak diterima. Sebagaimana Allah tidak pernah memisahkan sholat dengan zakat, buktinya ada hubungan sholat dengan rezeki. Begitu juga Allah tidak pernah memisahkan harta dengan diri. Nah, maka mulai hari ini bapak-bapak pulanglah ke rumah, bawa fikir Nabi, buat kerja Nabi. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja. Minimal kita ceritakan sama ya Allah yang jumpakan kita. Siapa? La ilaha illallah. Kalau ketemu orang kaya, ingatkan orang kaya. Itu harta Bapak Allah yang punya.
Semua milik Allah, kata Aldi Taher ya. Semua burger milik Allah. Semua hotdog milik Allah. Semua brand milik Allah. Itu benar, itu nampaknya berguyon, tapi itu betul, Pak. Ketemu artis terkenal, bang, abang ini terkenal karena Allah yang buat abang terkenal, bukan karena abang ganteng. Banyak yang lebih ganteng gak terkenal, banyak yang lebih merdu suara yang gak terkenal. Ya, ketemu dokter, ingatkan dok, yang menyembuhkan Allah bukan dokter, bukan obat yang menyembuhkan. Itu dakwah, mengembalikan hati umat kepada Allah. In tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Siapa yang membantu aku, kata Allah. Tak ada din di sana, Pak. Tapi ulama menterjemahkan siapa yang membantu agamaku. Padahal yang membantu aku bantu dia. Terus gimana cara membantu orang itu, Pak? Contohnya Bang Ijek ini, dompetnya hilang, Pak. Gimana cara bantu Bang Ijek? Kita pergi carikan dompet yang hilang itu. Ternyata dompet itu dicuri sama orang. Nah, kita tengok orang lagi di jalan, dia pegang dompetnya Bang Ijek. Kita tahu itu dompet Bang Ijek. Kenapa di tangan dia? Kita datangi orang itu, ingatkan dia, bang, kembalikan dompet itu kepada Bang Ijek. Itu bukan punyamu. Hari ini sifat-sifat Allah telah dicuri oleh manusia. Bagaimana cara bantu Allah? Kita cari orang-orang itu. Sombong itu sifat siapa? Tiba-tiba ada orang sombong, kembalikan, bang, abang jangan pakai baju itu, bang, itu baju kebesaran Allah. Lepaskan, kembalikan kepada Allah. Itu namanya membantu Allah. Ada yang merasa bisa memberi rezeki, ingatkan dia, yang memberi rezeki itu Allah, bukan kamu, bukan tokomu. Paham gak, bang? Dakwah itu seperti itu. Bukan sekedar datang ke Bang Ijek, ya Allah, nyanyi, sabarlah Bang Ijek. Bang bantu juga, tapi itu bukan hakikat membantu. Ya. Jadi kalau kita bantu Allah bukan hanya muji-muji Allah aja, tapi kita cari orang-orang yang telah mencuri sifat-sifat Allah. Dan kita ingatkan dia, itu is not yours, itu bukan milikmu. Sifat itu milik Allah. Allah yang menciptakan, bukan kau yang ciptakan. Allah yang memberi rezeki, bukan kamu yang memberi rezeki. Allah yang menyembuhkan, bukan kamu yang menyembuhkan. Allah yang menghidupkan mati, bukan kamu yang menyembuhkan. Bisa nggak kira-kira, Pak? Semua kita bisa jadi dai. Ya. Mulai hari itu di Bali, saya bukan kiai, bukan ulama, pernah belajar agama, tapi tak banyaklah ilmu. Tapi saya pahami dakwah ini diperlukan keyakinan. Maka mulailah Bang Ijek, saya seorang pelukis. Di galeri saya ini ada manajer saya Muas nih. Saya tulis kaligrafi di depan pintu galeri itu kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap bule yang mau datang ke galeri saya di Bali, saya stop dia. You want enter my gallery? Yes. Can you read this password please? Bisa nggak kamu baca password ini? Beautiful. What is this? Can you follow me please? Asyhadu, diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan dia ampunan, dapat syafaat Rasulullah dengan kalimat yang dia tak pahami itu. Dia tak paham kalimat itu kan? Mudah-mudahan gara-gara kalimat yang dia tak sadar itu, dia dapat ampunan masuk ke dalam syurga. Seorang pemabuk tinggal di hutan, di pulau, dia minum, lalu dia sembah berhala, tak sadar dia ucap ya Rabbi, langsung dijawab sama Allah, labbaik ya abdi. Itu Allah maha baik. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri kita. Dan satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik dari mobil Ferrari satu lapangan, Pak. Lebih baik daripada mobil Lexus satu gudang, itu benar. Lebih baik daripada unta merah satu lapangan, itu hadisnya. Maka mulai hari ini mudah-mudahan relawan ini, warrior-warrior pembersih-bersih masjid jadi da'inya Allah, amin. Pulang-pulang bukan jadi khidmatnya, jadi da'i. Nanti ketemu lagi mungkin tahun depan, saya tanya, abang udah berapa orang abang Islamkan selama 1 tahun nih? 200 bang. Abang berapa? Enggak banyak lah, 50 baru. Abang berapa orang? Coba angkat tangan di sini yang sudah pernah mengislamkan orang. Satu. Angkat apa-apa, ini kita cuma yang pernah mensyahadatkan orang. Kenapa yang lain belum? Bukan karena bapak bodoh dan sebagainya, tidak. Karena memang belum ada orang yang diajak. Coba ingat-ingat lagi. Coba Bi, kalau kita ajak 1000 orang,
Masa 100 orang nggak mau ikut? Dari survei saya Bang Ijek, 1000 orang yang saya ajak, yang nolak 100. Yang 900 seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Hari ini orang-orang non-muslim tak punya keyakinan, Pak. Dia gak yakin dengan agamanya. Kalau kita datang dengan keyakinan, if you become a Muslim, I promise you heaven. I promise you happiness. 1000%. You look at my eyes, brother. I love you, brother. Trust me. Tumbang dia, Pak. Iya, oke. Ya, begitu, Pak. Jadi saya spesialis buat login orang tuh kerjaan saya. Setelah itu ngajar ngaji Ustadz Lazar Amri, ngajar nih Buya, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Kita bagi-bagi tugas. Tapi untuk mengajak semua orang bisa. Untuk mengajar kita serahkan kepada ahlinya, kepada guru-guru, kepada para ulama. Siap semua jadi dai ya? Takbir. Ya, Ustadz Fadlan Rahmatan kemarin WA ada lagi kampung-kampung masuk Islam, Pak. Pernah beliau mengislamkan, mensyahadatkan 12 orang kepala suku. Kan pernah sini, Pak? 12 orang kepala suku, berarti 3.200 orang syahadat masal di satu waktu. Itu bukan sahabat Nabi, Pak, masih hidup orang sekarang. Kalau saya pernah paling rame mensyahadatkan 170 orang di satu panggung. 170 orang. Saya konser diundang untuk nyanyi-nyanyi di Luwu Banggai di Sulawesi Tengah. Tiba-tiba datang satu suku, kepala sukunya pengen masuk Islam. 170 orang naik panggung semua. Syahadat massal. Jangan begini rupanya. Tersebarnya Islam di Nusantara bukan dengan peperangan, bukan dengan pertumpahan darah, tapi melalui pendekatan seni dan budaya. Tunan Ampel sengaja belajar gamelan, Pak. Tang, bikin lagu lir-ilir. Sampai hari ini lagu itu didengar orang. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam anti seni, salah, Pak. Tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Dulu nggak ada tuh 21, Pak. Nggak ada bioskop. Yang ada apa dulu? Layar itu wayang orang, wayang koleke. Mereka merubah kisah cerita Ramayana itu, orang Hindu lama menjadi kisah ada Gareng, Petruk semuanya. Kalimosodo. Akhirnya satu pulau Jawa masuk Islam, Pak. Takbir. Syekh Burhanuddin mengislamkan pesisir barat Sumatera. Syekh Muhyiddin Chisti di India mengislamkan 9 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Kita berapa orang, Pak? Siap jadi dai semua ya? Kalau bapak-bapak penasaran gimana sih cara dakwah yang betul? Nanti kapan-kapan kita kabari Abah, Mbah, Pak Berardi, semua ustaz-ustaz sama Bang Ijek, kita training jadi dai. Ada sanlatnya sama Ustaz Amri. Kita cari masjid 3 hari 3 malam. Kita akan bentuk, kita latih semua teman-teman relawan masjid-masjid menjadi dai-dainya Allah yang tangguh. Takbir. Yang siap datang ke setiap pintu rumah orang, mau tinggi, mau rendah pagarnya, lewat. La ilaha illallah. Semoga Allah beri kita paham dan pulang bawa kelembutan baru. Jangan marah-marah di rumah. Jadi suami pulang ke rumah tak perlu bawa bunga, tapi jadi bunga, Pak. Kita jadi bunga. Sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Jangan sampai kita bersih-bersih masjid, tapi rumah kita berantakan, Pak. Rumah kita harus kita bersihkan juga. Kata Abdullah bin Abbas, aku suka berdandan bersolek untuk istriku, sebagaimana aku suka istriku bersolek untuk aku. Jadi abang-abang relawan bersih masjid menjadi abang ganteng-ganteng pulang nanti insyaallah ya. Bersih-bersih pulang ke rumah, cerita apa yang didengar dari guru-guru kita. Dan saya doakan semoga semua menjadi ahlul jannah, amin. Jadi orang yang Allah cukupkan rezekinya, diberkahi rezekinya, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dzal qatimatin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersihkanlah hati kami dari kesyirikan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah berikanlah kekhusukan di dalam salat-salat kami ya Allah. Ya Allah tanamkanlah rasa cinta di hati kami kepada para ulama ya Allah. Ya Allah berwasailah lisan kami dengan zikrullah. Jauhkanlah sifat-sifat sombong dari hati kami ya Allah. Jadilah kami hamba-hamba yang tawadu. Ya Allah berikanlah keikhlasan dalam setiap amal kami ya Allah. Ya Allah apa yang kami dengar ya Allah, beri kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar ya Allah. Ya Allah pilih kami semua menjadi dai dan daiyahmu ya Allah. Hantar kami berdakwah ke ujung-ujung dunia ya Allah. Hantar kami untuk berkhidmat ke seluruh masjid sampai ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau maha melihat, maha mendengar. Bila ada yang sakit di majelis ini, tolong angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Bila ada yang belum menemukan jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Ya Allah, bila ada yang terlilit hutang, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, semua orang yang berkorban, yang terlibat dalam usaha ini ya Allah, berkahi rezeki mereka semua ya Allah. Ya Allah, kepada Mbah Trimo ya Allah, kami berterima kasih ya Allah. Berikan beliau keberkahan rezeki, keberkahan usia ya Allah. Panjangkan umur Mbah Trimo ya Allah dan keluarga ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, banyak yang hadir di sini ya Allah. Ampunkan kami semua, pandang kami semua dengan pandang rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Rasulullah itu yang kami pinta, apa yang ditolak Nabi itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.